Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ibadati allati yu'addihal abdu kas-shalah masalan innama tutahaqqaqu biha al-husnu was-shalah bihaitsu takunu maqbulatan indallah azza wa jalla. Sesungguhnya ibadat-ibadat yang menunaikan akan dia oleh seorang hamba seperti sembahyang contohnya, hanya saja dinyatakan pada ibadat itu baik, dinyatakan patut dengan sekira-kira ibadah itu diterima di sisi Allah azza wa jalla. Ibadah itu dikatakan baik, ibadah itu dikatakan patut apabila ibadah itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sebaliknya, ibadah itu tidak bisa dikatakan baik, ibadah tidak bisa dikatakan patut apabila ibadah itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ibadah yang diterima Allah sebagaimana yang disebutkan dalam hikmah-hikmah yang terdahulu, ibadah yang diterima Allah itu tidak ada namanya sedikit. Ibadah yang diterima Allah itu banyak. Misalnya 2 rakaat sembahyang, tapi diterima oleh Allah, maka 2 rakaat itu jangan dikatakan sedikit. Itu banyak 2 rakaat itu kalau diterima oleh Allah. Jangankan 2 rakaat, 1 tarikan napas zikir la ilaha illallah, kalau diterima nilainya banyak di sisi Allah. Jangan dibilang sedikit. Nah, tetapi kalau ibadah itu ditolak oleh Allah, itu kada bisa dikatakan banyak, walaupun banyak. Orang sembahyang 1000 rakaat tapi ditolak oleh Allah, kada kawa dipadahkan banyak itu. Imam Ali karramallahu wajhah berkata, ujar Sidin, jangan kamu mementingkan banyaknya ibadah, tapi hendaknya kamu mementingkan diterimanya ibadah itu. Karena ibadah yang diterima itu tidak sedikit. Artinya ibadah yang diterima itu nilainya besar, nilainya banyak. Nah, jadi jangan kita berusaha untuk memperbanyak ibadah terlebih dahulu, jangan. Yang kita usahakan terlebih dahulu adalah bagaimana cara supaya ibadah itu bisa diterima di sisi Allah. Ini yang kita pelajari, ini yang kita usahakan. Kayak apa caranya supaya ibadah itu diterima. Nah, jangan berpikir supaya ibadah itu kawa banyak. Kayak apa yuk ibadah itu supaya tahan semalaman berzikir. Kada usah berpikir itu. Kayak apa yuk sembahyang itu supaya kawa 1000 rakaat semalaman. Kada usah berpikir itu. Nang dipikirkan dahulu kayak apa cara supaya ibadah itu diterima walau 2 rakaat. Nah, itu yang kita cari terlebih dahulu.
Kalau sudah ini ibadah diterima oleh Allah, nah hanyar berusaha memperbanyak. Ayo aja lagi 1000 rakaat kah, tapi asal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang kita cari, ilmu yang kita tuntut, pekerjaan yang kita kerjakan, usaha yang kita usahakan supaya amal ini diterima dahulu oleh Allah. Itu yang kita urus diri kita nih, kayak apa cara. Hanya saja dinyatakan pada ibadat itu baik dan patut sekira-kira ibadat itu diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Orang yang sembahyang, ujar Nabi kita nih, 2 rakaat sunat subuh, 2 rakaat aja, ada sampai 5 menit 2 rakaat itu, dia diganjar oleh Allah dengan yang lebih baik dari dunia dan isinya. Coba 2 rakaat aja. Jadi kalau ibadah kita ini diterima oleh Allah, kada kau digisahan lagi, kada kau digisahan kalau diterima. 2 rakaat saja ibadah kita diterima oleh Allah, lebih baik dari dunia dan isinya, balasan yang akan diberikan Allah di akhirat kaina. Rasulullah SAW bersabda, orang yang berzikir dengan zikir yang panjang, la ilaha illallah, dihapus dosa 4000. Nah, amun diterima la ilaha illallah 4000. Amun dosanya habisan, dosa anak bininya terhapus juga. Anak bininya sudah habisan, tetangga kiri kanan muka belakangnya pun dapat juga. 1 kali la ilaha illallah. Nah jadi itu jar Sayyidina Ali tadi, itu yang kita cari, itu yang kita pentingkan, kayak apa cara supaya ibadah itu diterima oleh Allah. Ini yang kita sungguh, ini yang kita berhimat dahulu. Wadzalika bitawaqquril ikhlas wa huduril qalbi wassafa minal ujubi warriya wa ghairiha minal afat. Yang demikian itu ibadah yang diterima Allah dengan sempurna ikhlas. Ikhlas. Dan lagi hati yang hadir. Baik hadis, baik perkataan sahabat, para ulama jelas bahwa Allah tidak menerima ibadah min qalbin lahin, dari hati yang lalai. Jelas. Allah tidak menerima ibadah min qalbin lahin, dari hati yang lalai. Ibadah yang diterima itu dengan sempurna ikhlas, hadir hati, bersih dari ujub dan riya dan yang lainnya dari penyakit-penyakit. Nah itu. Ibadah yang sah, ini urusan ilmu fikih. Kayak apa supaya sah sembahyang, supaya sah zakat, supaya sah puasa, supaya sah umrah hajinya, itu urusan ilmu fikih. Belum tentu yang sah itu diterima Allah. Apabila ibadah itu diterima Allah, itu sudah pasti sah, sudah pasti sah. Ibadah yang diterima Allah itu dengan syaratnya ikhlas, hadir hati, bersih dari ujub dan riya dan penyakit-penyakit lain.
ghaira anna hadhihi sifat yata'assaru wujuduha illa bihusnil ahwal, melainkan ini sifat-sifat tadi, ikhlas, hadir hati, bersih dari ujub, ria, itu sulit didapat, kecuali dengan baiknya ahwal. Nah, dengan baiknya keadaan-keadaan. Maksudnya keadaan-keadaan itu apa? Ahwal dalam istilah orang-orang tasawuf itu apa? Kamahabbatillahi ta'ala, seperti cinta kepada Allah, wasyauqi ilaih, rindu kepada Allah, wal haibati minhu, segan takut daripada Allah. Nah, kalau kita ini cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, takut daripada Allah, maka ikhlas, hadir hati, nyaman, kadang alih mencari. Mun kita ini cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, takut kepada Allah, mencari ikhlas itu nyaman, mencari hadir hati itu mudah.